Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara sosialisasi saya membahas modul 1.4. Di sini yang saya bahas adalah tentang budaya positif. Next, Bu. Di modul 1.1 tertera refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di mana kita kenal Bapak tersebut merupakan Bapak pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita belajar beberapa filosofi dari beliau. Di antaranya ada yang masih ingat, teman-teman? Saya Bu. Ya, silakan Bu Haryati. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa filosofinya adalah di situ kita menjadi seorang yang harus menuntun murid kita dimanapun dan bagaimanapun sesuai kodrat alam dan kebersamanya. Itu saja Ibu. Iya, baik sekali, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Haryati. Lanjut yang kedua, di sini nilai dan peran guru penggerak. Nah, apa saja sih nilai dan guru penggerak? Nilai-nilai yang terkandung di dalam guru penggerak ada 5. Yang pertama, ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ibu Dina, silakan Ibu Dina. Untuk nilai dan peran guru penggerak, saya belum hafal Bu untuk nilai dan peran guru penggerak. Tapi setahu saya untuk perannya bisa menjadi coach untuk teman-teman, bisa menjadi pemimpin pembelajaran, dan ada beberapa hal lain lainnya. Nanti kita akan dengar penjelasan dari Bu Pera ya Bu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Dina. Dan yang ketiga itu ada visi guru penggerak. Nah, membahas tentang visi di sini menurut saya adalah cita-cita. Bagaimana sih kita membawa anak kita untuk lebih baik ke depannya yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, masih ingat enggak tentang profil pelajar Pancasila? Kemarin saya sudah melakukan seminar dan sekarang saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman, masih ingat enggak tentang profil pelajar Pancasila? Bisa dibantu Ibu Hotria atau Ibu Haryati untuk menjelaskan profil pelajar Pancasila. Baik. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, Ya. kebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. kritis. Iya, terima kasih atas penjelasan Ibu Haryati. Kita beri tepuk tangan lagi. Dan yang terakhir di sini yang saya bahas adalah tentang budaya positif. Di modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal atau belum tahu wajah Bapak pendidikan kita ada di layar. Beginilah wajah atau profil Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Di sini dijelaskan profil beliau, nama Ki Hajar Dewantara, nama kecil, maksudnya di sini nama panggilan ya. RM Suwardi Suryaningrat. Tempat lahirnya di Yogyakarta, tanggal lahir 2 Mei 1889, wafat 26 April 1959. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan, di mana semboyan ini bertuliskan tentang
Ingarso sung tulodo, ingat dia mangun karso, tutpuri handayani. Oke. Untuk memperdalam lagi tentang makna semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, saya di sini ingin bertanya lagi kepada teman-teman ibu-ibu. Siapa ya yang di sini kira-kira yang berasal dari Pulau Jawa? Saya, Bu. Oke, Bu Sutriani. Siapa lagi? Ibu Warsi. Nah, kalau sudah berasal dari Pulau Jawa, tentunya teman-teman bisa mengartikan apa itu Ingarso sung tulodo, ingat ya mangun karso, tutpuri handayani. Baiklah, siapa yang mau mengartikan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Saya, Bu. Oke, baik Bu. Dipersilakan Ibu Sutriani untuk menjelaskan arti tersebut berdasarkan pemaham Ibu Sutriani ya, karena Ibu Sutriani berasal dari Jawa. Baiklah, ini Bu Sutriani tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan tentang Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dalam arti kata Ingarso sung tulodo itu pengertiannya di depan harus memberikan contoh teladan. Dalam arti kata kita harus gesit, harus semangat dalam mempertahankan pendidikan, pendidikan untuk negara kita ya, supaya maju, supaya anak-anak kita jadi orang yang berpendidikan lebih mendalam ya. Nah, kemudian madya mangun karso. Nah, ya, mangun karso Di tengah itu di tengah harus membangun ide dan gagasan. Dalam arti kata, kita mempunyai gagasan-gagasan yang penting untuk memajukan generasi penerus bangsa kita, yaitu anak-anak ya, terutama anak-anak pemuda Indonesia harus memberikan semangat kepada generasi penerus bangsa supaya maju ya dalam persatuan dan kesatuan. Terus kemudian tutpuri handayani. Nah, di belakangnya harus memberikan dorongan atau motivasi supaya bagaimana cara kita belajar lebih semangat, lebih giat, lebih maju, lebih mengaruhi globalisasi tersebut ya. Jadi kita harus mempunyai komitmen ya, dan mempunyai visi dan misi dalam sekolah masing-masing. Itu aja Ibu Vera. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu Sutriani yang sudah memberikan pengertiannya yang sangat luar biasa dengan menggunakan sedikit cengkok bahasa Jawa ya Bu ya. Ya, next Ibu. Nah, di sini beliau itu menuliskan tujuan pendidikan, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini, kalau kita kaitkan dengan kita seorang guru, kita ini kan harus menuntun. Apa sih arti menuntun? Seperti itu ya, menuntut, mendidik, mengarah anak kita untuk lebih baik lagi. Next Ibu Ina. Guru seperti petani, ada pepatah ini ya. Guru seperti petani, mendidik diibaratkan menanam sebuah bibit. Yang kalimat pertama ini, peserta didik diibaratkan sebagai bibit pohon. Mereka memiliki karakteristik masing-masing. Dan yang kedua, pohon tomat akan tumbuh menjadi pohon tomat, tidak akan tumbuh menjadi pohon pisang. Begitupun sebaliknya. Maka perlakuan pun harus berbeda. Maksudnya di sini apapun yang kita tuai itu yang kita dapat. Kita menebarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan
kebaikan. Jika kita menebarkan kejahatan, maka yang kita dapat kejahatan. Seperti pepatah, pohon tomat akan tumbuh menjadi pohon tomat, tidak akan berubah menjadi pohon pisang. Benar tak kira-kira ibu-ibu? Iya. Kalau kita nanam pohon tomat, yang jelas tumbuhnya pohon tomat, tidak akan berubah pohon cabai, pohon pisang, ya. Seperti itu kira-kira ya. Apakah ibu sudah mencoba menanam pohon tomat, tumbuhnya pohon cabai? Sudah mencoba belum? Belum. Iya, seperti pepatah yang sudah dijelaskan tadi ya. Apa yang kita tebarkan, maka itu yang kita dapat. Oke. Hal yang harus dilakukan. Berarti kalau kita guru ini dikaitkan sebagai petani. Kalau hal yang harus dilakukan itu ada 3. Yang pertama, menyiapkan lahan dahulu. Yang kedua, menggali. Yang ketiga, menyemai, menyiram, dan merawat. Hal yang harus dilakukan berarti ini perannya sebagai seorang petani. Iya, sepertinya bapak teman-teman ngantuk ya. Kok kurang semangat? Bu. Iya, oke lah. Baiklah, sebelum kita untuk pemaparan lebih lanjut lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman. Biar mengangkat situasi, biar semangat di hari yang panas ini. Oke, di depan ibu akan mencontohkan atau kita sama-sama melihat videonya langsung atau bagaimana? Video dulu. Oke, kalian teman-teman lihat dulu videonya, nanti kita akan praktekkan secara bersama-sama. Oke. Nanti kita putarkan videonya ya. Gerakannya mudah kok, Bu. Dan ini bisa diterapkan kepada anak didik kita di saat kita mengajar agar anak kita tidak ngantuk, jenuh, bosan. Sudah paham ya gerakannya? Paham dong. Baiklah, sekarang kita akan memperagakan ice breaking dengan lagu Penguin ya. Tapi peragakannya harus duduk ya ibu-ibu seperti video yang ada di depan. Oke, saya akan memperagakan. Bapak ibu bisa melihat contoh pada video tersebut. Habis dia edit lagi video. Bentar ya. Transparan diri. Bluetooth speaker yang mengamuk. Mau masuk langsung. Udah masuk di. Dia maju saja. Ya, kita akan. Merah
Kalau sudah melakukan ice breaking, bagaimana rasanya? Senang. Sepertinya tadi mengantuk, makanya ibu melakukan ice breaking. Nanti di akhirnya kita ada ice breaking lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan ya pemaparannya. Menyiapkan lahan, menyediakan tempat lingkungan belajar, dan juga sumber daya manusia yang baik. Kita kaitkan dengan petani tadi kan. Kalau petani itu dia menyiapkan lahan, menyemai, menyiram. Maka kalau yang dilakukan tersebut, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik atau subur. Nah, kalau kita dikaitkan dengan guru, ini adalah menyediakan tempat lingkungan belajar. Apa sih tempat lingkungan belajar? Sekolah. Iya, sekolah. Bagaimana kita menciptakan sekolah yang kondusif, yang nyaman, yang aman, yang damai, dan juga sumber daya manusia yang baik. Sekolah itu merupakan wadah di mana kita mencari ilmu. Nah, yang di foto saya ini, saya bersama murid saya sedang melakukan memantau atau mengajak anak belajar. Bisa dikatakan memotivasi juga. Dan kegiatan di sebelahnya itu ada kegiatan pramuka. Next, Ibu. Mengembangkan potensi, minat, dan juga bakat peserta didik sesuai kemampuannya masing-masing. Kita ketahui bahwa murid kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda. Contohnya, siswa kita ini kan memiliki hobi atau bakat yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya sebagai mahir di bidang voli, lari, ya ekstrakurikuler ya. Kalau ceweknya mungkin menari, menyanyi, dan mereka itu kan mempunyai keunikan tersendiri, keunikan masing-masing. Setiap anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan karena hobi dan karakteristik itu berbeda. Oke. Nah, ini kita kaitkan dengan petani tadi ya, menyemai, menyiram, dan merawat. Kalau dikaitkan dengan kita guru, menyemai itu sama dengan menuntun. Menuntun, mengajak anak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, agar dapat tumbuh dan mengembangkan kodrat yang dimilikinya. Pembelajaran dilakukan terus-menerus dengan kesabaran dan keikhlasan. Di sini kan kita guru SD, di mana kita dituntut untuk melatih kesabaran dan keikhlasan. Beda kalau kita mengajar di jenjang SMP atau SMA. Guru SD ini sangat dituntut kesabaran dan keikhlasan untuk menghadapi berbagai macam sifat-sifat anak-anak kita yang berbeda ya Bu ya, apalagi di kelas rendah. Iya. Next. Merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar adalah memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik menentukan sendiri sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang saya tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah melaksanakan atau melakukan kebebasan yang diberikan kepada siswa tentang dalam pembelajaran? Oke, iya, karena kan kita sudah kurikulum merdeka ya, tentunya sudah melaksanakan hal tersebut. Tantangan aplikasi merdeka belajar. Fasilitas yang kurang memadai, kemampuan guru, kurangnya dukungan. Terus solusinya bagaimana? Fasilitas yang kurang memadai. Iya Pak, silakan Pak. Upgrade diri, membangun komunikasi. Kalau kita kurang dukungan kepada, silakan Ibu. Kalau kita kurang dukungan kepada sesama teman, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menjalin atau melakukan komunikasi yang baik agar tidak terjadi perselisihan ya, baik itu kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah ataupun kepada anak-anak.
komunikasi itu sangatlah penting. Di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini yang saya bahas adalah tentang nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama itu mandiri. Di mana mandiri dikatakan di sini tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Yang ketiga itu kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa dan kapan saja. Berarti kita di sini perlu ya berkolaboratif antar sesama teman, sesama guru maupun sesama murid. Yang keempat itu berpihak pada murid. Nah, yang di sini kalau saya pribadi di sini saya mengambil, kalau guru penggerak itu nilai-nilai yang saya ambil itu saya tertarik pada berperan pada murid, di mana segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Mengapa demikian? Saya mengambil berpihak pada murid. Kalau kita melakukan pembelajaran, tentunya kita harus memberikan ibarat kata kenyamanan ya. Kalau kita penyampaian kita enak, pembelajaran yang kita berikan menarik, kita menggunakan media-media yang beraneka ragam, maka anak tersebut akan nyaman belajar bersama kita. Dan yang terakhir itu inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Berinovatif, kita meminta anak untuk berinovatif atau mengeluarkan ide-ide gagasan dalam melakukan pembelajaran. Contohnya misalkan pada pembelajaran seni budaya, mereka itu harus dituntut aktif kan, berinovatif dan berkolaboratif. Mungkin seperti itu ya. Apa yang perlu dilakukan? Di sini kalimat kata mandiri, menumbuhkan motivasi diri untuk selalu berkembang, mewujudkan reward pada diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Yang kedua reflektif, bersikap terbuka, mau menerima kritik dan saran dari orang lain serta mau melakukan perbaikan. Yang ketiga kolaboratif, membangun komunikasi, kerjasama, memaham peran dari masing-masing pihak. Yang keempat inovatif, banyak mempelajari praktik baik yang telah dilakukan oleh orang lain untuk menstimulus ide baru yang dapat diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, mementingkan kebutuhan murid, membangun suasana yang nyaman antara kedua belah pihak. Kalau kita nyaman penyampaiannya, tentunya murid akan ngerasa senang ya sama kita. Kalau tiba-tiba kita masuknya dengan wajah yang marah, otomatis murid kita menjadi takut. Otomatis pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Dengan mimik wajah gurunya saja muridnya sudah takut. Bagaimana mau menyampaikan, bagaimana pendekatan anak murid kepada kita ya kan? Jadi kita itu harus melakukan pendekatan dulu. Apa sih, bagaimana, seperti itu ya Bu. Jangan langsung tiba-tiba menyampaikan tanpa harus melihat situasi yang ada. Peran guru penggerak. Nah, di sini menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini peran guru penggerak, di mana kita harus dituntut. Kita harus memiliki kelima peran ini. Ya, kelima peran ini harus kita kuasai atau kita miliki. Visi guru penggerak. Nah, berbicara visi tadi sudah saya sampaikan merupakan suatu cita-cita, di mana bagaimana sih kita setidaknya kita mempunyai visi di dalam kelas. Bagaimana visi yang kita buat untuk terjadinya suatu pembelajaran yang kondusif seperti itu ya. Nah, visi di sini mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Cita-cita, apa sih yang ingin kita kembangkan, apa sih yang ingin kita bangun agar
keadaan yang baik ini lebih baik lagi. Nggak mungkin kan kita keadaan yang sekarang kita balik lagi ke belakang, nggak mungkin kan teman-teman? Dan bagaimana mewujudkan perubahan? Dengan cara perubahan dapat dilakukan dengan sebuah pendekatan. Nah, dengan cara pendekatan yaitu inquiry apresiasi, yang artinya pendekatan berbasis kekuatan atau kita sebut dengan bagja. Nah, di dalam bagja itu ada terdiri kata huruf B, A, G, J, A. Di sini saya akan membahas tentang B dulu. Apa sih B? Bagja ya. B itu buat pertanyaan utama. Nah, berarti di sini kita harus merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau yang dimainkan. Terus yang A, bagja ambil pelajaran. Di sini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Berarti dia adanya di gali mimpi. Visi-visi sini sudah dirumuskan dengan sangat jelas. Yang C, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir itu adalah A, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dan aksinya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Itu kita ambil dari bagja ya. Nah, di sini yang terakhir ini ada di modul 1.4 itu budaya positif. Analogi kepalan tangan. Coba teman-teman lakukan kepalan tangan. Ya, sudah. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Tidak. Nah, tidak. Bagaimana? Apa alasannya? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Bu Ina, silakan Bu Ina. Terima kasih Bu Vera atas waktunya. Di analogi kepalan tangan, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Menurut pendapat saya, kita tidak bisa mengontrol seseorang, baik itu murid kita, teman sejawat ataupun siapapun itu. Karena orang itu memiliki kontrol untuk dirinya sendiri, Bu. Jadi kita orang lain itu tidak bisa mengontrolnya. Terima kasih Bu Vera. Iya, terima kasih jawabannya yang sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu kepada teman kita, Ibu Lina. Iya, saya akan menjelaskan lagi. Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Itu tentu tidak bisa ya. Sama saja kita memaksakan kehendak kita harus dilakukan kepada orang tersebut atau orang lain. Kamu harus seperti ini. Kamu harus harus menuruti apa kata kita. Kan nggak mungkin seperti itu kan? Nah, itulah mengapa dikatakan apakah kita bisa mengontrol seseorang? Tidak bisa ya. Baik itu anak-anak, remaja ya, teman-teman, apalagi anak-anak ya. Tidak bisa. Nah, kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti itu. Kan tidak bisa. Kalau kita memaksa kehendak kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Penolakan. Pemberontakan, ya betul. Karena tidak sesuai apa yang diinginkan. Contoh saja saya punya 2 anak dan anak saya. Kita ini kan selalu menginginkan anak kita yang terbaik di antara yang baik ya Bu ya. Saya menginginkan anak saya menjadi dokter, tetapi bertolak belakang dengan cita-cita anak saya. Anak saya ingin menjadi polwan. Dan saya tidak bisa memaksa kehendak anak saya. Dan kita sebagai orang tua atau guru harus tahu keinginan anak, ya. Kalau kita terus dengan memaksa, maka hasilnya akan tidak
tidak baik, tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita mengikuti apa maunya si anak dari segi positif ya. Jangan kita menuruti anak, misalkan kemauannya mau membeli ini, tetapi keadaan kita tidak memungkinkan. Kan kita bisa memberi pengarahan atau pengertian. Contohnya di sini ada huruf silang yang dimana kita tidak boleh lakukan. Guru dapat mengontrol murid. Nah, benarkah itu? Tidak. Ya, membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter semakin kuat. Di sini kalau kita menghukum murid, tentunya kita tidak boleh ya. Ibarat kata menghukum murid itu seolah-olah kita tekankan murid itulah yang paling bersalah. Tetapi kita tanyakan dulu mengapa, alasannya bagaimana ya. Kita tidak boleh harus langsung menuduh untuk membuat karakter tersebut menjadi kuat. Dan yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sesuai kan? Tidak, karena sudah dikategori tidak. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi kan sudah saya jelaskan. Kita sebagai orang tua tidak boleh memiliki memaksa sesuatu kehendak yang tidak disukai oleh anak tersebut, ya kan? Kita ingin menjadikan anak kita yang seperti ini, tapi anak kita tidak menginginkannya karena anak kita sudah mempunyai cita-citanya tersendiri. Apalagi kita ini selalu mengaitkan harus memaksa anak kita orang tua. Itu sangat tidak boleh dilakukan ya ibu-ibu. Ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kesepakatan kelas. Kalau kita biasanya melakukan pembelajaran ajaran baru, di sini saya mau tanya dulu pada teman-teman. Sudah tahu belum itu kesepakatan kelas itu apa? Belum. Oh iya, apa Bu? Iya, perjanjian. Apa lagi? Kontrak belajar. Peraturan. Oke, kesepakatan kelas. Kalau kita dengan guru, dengan murid itu adanya suatu kesepakatan. Contohnya apa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Maka itu akan kita buat menjadi kesepakatan kelas. Setuju tidak? Iya, kalau kita memulai pembelajaran harus datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Dan contoh yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Itu harus kita terapkan, tanamkan kepada anak-anak kita, harus menjaga lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Alhamdulillah ya, di SD kita ini sebelum dan memulai sudah dilakukan ya berdoa, karena kita orang Muslim ya, walaupun yang non Muslim juga pasti melakukan hal yang sama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas ini kita menuntut anak kita harus aktif. Di mana kan nggak enak kalau belajarnya hanya gurunya saja yang menjelaskan, tetapi anaknya tidak dilibatkan. Apakah anak tersebut sudah mengerti? Apakah anak tersebut sudah paham dengan materi apa yang kita jelaskan? Jadi bagaimana sih cara kita guru untuk mengaktifkan pembelajaran? Kira-kira teman-teman di sini ada yang bisa memberi contoh kan? Bagaimana cara kita contoh dalam melakukan keaktifan kepada siswa itu agar pembelajaran kita ini tidak menonton? Saya Bu. Oke, kepada Ibu Haryati silakan memberikan contohnya. Baik, meningkatkan aktivitas murid itu di dalam kelas. Pertama, kalau saya biasa melakukan dengan ice breaking, Bu. Jadi membuat anak-anak bersemangat, terus aktif, gembira sebelum, biasanya itu di awal pembelajaran dengan nilai-nilai positif kayak yel-yel terlebih dahulu. Kemudian di pertengahan pembelajaran saya juga menggunakan ice breaking kembali saat pembelajaran, saat mulai anak-anak sudah merasa bosan atau boring. Terus di akhir pembelajaran biasanya kami melakukan ice breaking kembali saat melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian selain ice breaking juga saya
untuk meningkatkan keaktifan anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu anak tertarik dan rasa ingin tahunya tertantang. Jadi anak merasa terlibatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu saja Ibu Vera, terima kasih. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Saya kasih 3 kata. Apa itu? W, O, W, wow. Oke, terima kasih buat Ibu Haryati. Baik sekali ya. Dan yang terakhir itu tertib. Dimana kita di sini mengajarkan anak kita untuk tertib. Tertib dalam hal apa? Baik itu sebelum masuk kelas, dalam mengumpulkan latihan ya. Kalau saya ini selalu menerapkan kepada anak-anak saya, kalau mengumpulkan latihan, biasa tuh anak-anak SD kalau, ayo anak-anak sudah belum? Sudah Bu. Dan mereka itu selalu beramai-ramai ke depan. Nah, dan saya menekankan kepada anak saya, ayo latihannya tolong dikumpul per baris, letakkan di bangku paling depan. Dan temannya yang paling depan baru mengumpulkan di atas meja kita. Maka itu tetap gak kalau kita laksanakan? Iya, jangan sampai anak-anak sudah belum latihan, sudah Bu, silakan dikumpul, ramai. Yang namanya juga anak-anak ya. Nah, atau kita siasati, kita saat menilai, sudah kita koreksi, kita berjalan ke bangku mereka. Tertib gak itu? Tertib. Tertib. Iya, kita satu persatu nggak apa-apa Bu ya. Ini capek sebentar. Yang penting suasana tertibnya terjalan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh kebutuhan berdasarkan manusia. Yang pertama itu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Wah, berarti yang ini berhubungan dengan hati, ya. Maksudnya di sini cinta kasih. Kalau kita menanamkan cinta kasih kepada murid kita, maka pembelajaran tersebut akan dilaksanakan secara menyenangkan. Karena apa? Kita itu sudah kasih, sudah cinta. Kalau kita libur, kemarin kan libur secara daring. Nah, secara pengalaman saya ya, saya ini sangat kangen rasanya sama murid saya seperti itu. Karena apa? Karena ada rasa kasih yang ada di dalam diri kita. Coba kalau kita tidak memiliki rasa kasih, maka pelajaran itu terasa lama sekali di dalam kelas ya. Kok kita sesama murid tidak menciptakan rasa kasih dan sayang dan ingin memiliki? Maksudnya di sini bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kita harus memiliki rasa kasih dan saling memiliki satu sama lain. Yang kedua itu penguasaan atau power, kekuatan ya. Penguasaan diri kita. Yang ketiga itu fun itu kesenangan atau happy. Bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran kita? Kita tuh harus happy di depan anak kita. Kita harus menunjukkan rasa semangat kita. Walaupun kita punya banyak masalah, tapi jangan dilibatkan anak-anak kita dengan masalah kita. Contoh, ada beberapa teman mungkin ya, dia mempunyai suatu masalah, tetapi dikaitkan ketika dia mengajar. Apa dampaknya? Siapa korbannya? Ya anak-anak. Contoh, misalkan teman kita lah, teman kita, seseorang mempunyai masalah yang namanya hidup ini tidak ada dia yang tidak punya masalah. Baik itu masalah datangnya dari keluarga, dari teman, dari tetangga, atau dari pasangan kita mungkin ya. Nah, dan itu sangat mempengaruhi tidak kalau kita mengajar? Mempengaruhi. Iya, sebenarnya mempengaruhi, tapi ada baiknya jika kita tidak mengaitkan masalah kita saat kita mengajar. Tiba-tiba, kenapa sih ibu itu ya kok wajahnya marah-marah terus? Kan anak-anak tidak tahu apa yang kita rasakan. Yang di pikiran mereka itu kan happy bersama teman-teman, mau belajar ya. Jadi kita itu jangan dilibatkan masalah kita pada anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Setuju tidak ibu-ibu? Setuju. Dan yang ketiga itu freedom, yaitu kebebasan. Di mana di sini kita dituntut anak-anak itu bebas dalam memilih kesepakatan.
Contohnya telah saya paparkan tadi kesepakatan kelas. Mereka itu bebas dalam mengungkapkan pendapat. Kita tidak boleh memaksa. Nah, kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus mengerjakan PR. Kamu harus harus dan harus ya, pokoknya seperti itu. Nah, dari sini kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi jangan lupa kita tuntun kebebasan dalam hal yang positif ya tentunya. Dan yang ini posisi kontrol. Nah, kita seorang guru dituntut untuk memiliki posisi kontrol. Di mana yang pertama itu manajer. Apa itu manajer? Pemimpin, iya. Di sekolah siapa yang jadi manajer? Kepala Di sekolah. Kalau di ruang kelas, Guru. Maka manajer itu perannya sangat Penting. penting. Yang kedua, penghukum. Penghukum di sini bukan berarti kita melakukan anak tersebut melakukan kesalahan langsung kita hukum. Tidak, tetapi di sini kita seorang guru harus memilih dulu, harus mencari tahu apa sih kesalahan, mengapa dia berbuat seperti itu. Tidak harus kita langsung kamu melakukan kesalahan dan kamu harus dihukum. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus tahu dulu Bu ya permasalahannya. Apalagi kebanyakan anak-anak cowok ya. Kita itu anti, misalkan Bu, si Arif mengambil pensel saya. Terus kamu berdiri di depan. Boleh nggak kita melakukan seperti itu? Tidak boleh. Kita harus memberi dulu pengertian. Mengapa sih kamu mengambil pensel punya temanmu? Kan seperti itu. Tidak langsung kita menghukum ya. Itu tadi kata saya, kalau kita masuk kelas kita itu harus happy, harus senang. Kalau kita dengan mempunyai perasaan yang kusut, pikirannya kusut, maka itu tadi kita langsung mengambil tindakan dan itu tidak boleh terjadi. Dan yang ketiga itu membuat orang merasa bersalah. Adakah yang bisa membantu saya untuk memberi contoh pembuat merasa bersalah? Ibu Ika? Ya, Iya. Kalau mau dijelaskan pembuat orang merasa bersalah itu contohnya bagaimana ya? seperti mengejek anak itu misalnya dia salah. Ya, kita dulu sering suka mengejek anak salah gitu ya, validasi salah ya, tanpa melihat akar permasalahannya seperti apa. Nah, kemudian dari kitanya harus bisa manage kenapa bisa terjadi kesalahan, harusnya bertanya seperti itu, jangan langsung mengejek anak itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman kita Ibu Ika. Iya, maksudnya di sini kita jangan langsung memberi, langsung menuduh. Kita harus cari tahu dulu permasalahannya apa, persoalannya apa, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir itu teman. Nah, teman di sini kita sebagai guru itu harus menerapkan kepada siswa itu antara teman, ya. Berarti tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, tidak ada batasan murid tadi untuk takut bercerita kepada kita. Ciptakan suasana teman, bestie lah ya, istilah sekarang bestie, curhat. Jadi anak-anak tersebut itu ngerasa terbuka karena gurunya happy kan, yang happy untuk dia. Dan yang terakhir itu monitor. Apa itu monitor? Pemantau, iya. Nah, posisi kontrol ini perlu kita miliki. Ya inilah Bu ya. Di budaya positif ini, inilah yang berperan posisi kontrol seorang guru itu seperti apa ya? Seperti inilah ya. Kita sebagai manajer dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Tentunya teman-teman asing ya mendengar kata-kata segitiga restitusi. Ada yang sudah paham atau sudah pernah membaca atau sudah tahu apa itu segitiga restitusi? Belum ya? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Segitiga restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya di sini menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kan di sini kita menekankan menerapkan anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan itu agar apa? Di dirinya tuh tidak akan melakukan kesalahan lagi ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, misal dia mengganggu temannya menangis. Nah, bagaimana cara untuk mereka itu tidak melakukannya? Ya ini kita terapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh analisis kasus. Nah, di sini saya mempunyai satu kasus. Bisa tolong saya untuk membacakan ke depan, teman-teman? Saya Bu. Oke, sepertinya teman-teman sangat antusias ya dalam acara ini, sangat mendukung sekali. Baik Ibu Haryati, silakan. Baik, itu kasus pertama tentang Anto dan Gino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Gino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya pada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino. Dino, apakah Dino bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Itu saja Ibu Vera, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Haryati. Ini adalah salah satu contoh kasus. Biasanya terjadi pada sekolah kita ya. Dan anak-anak itu kalau sudah melakukan kesalahan, dalam hitungan menit bahkan atau detik ya, mereka itu sudah baik kembali. Jadi kita sebagai orang tua atau guru tidak boleh ikut-ikutan, ya. Karena kalau kita ikut-ikutan itu perbuatan yang salah. Karena apa? Kita sudah ikut-ikutan dengan permasalahan ini, tiba-tiba anak tersebut sudah baikan, ya seperti itu ya. Nah di sini kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dino? Survival, untuk melindungi diri dari serangan yang mungkin terjadi lebih dulu. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Haryati, dan penguasaannya ingin diakui kehebatan dan keberaniannya. Oh hebat sekali ya, dia sampai melepaskan kancing baju temannya. Berarti dia ingin diakui, saya ini hebat, padahal tindakannya itu salah. Dan kebebasan, diberi pilihan dan cara untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghukum si Dino untuk menjahit ulang baju yang telah dirusakinya tadi. Nah itulah di sini. Nah lanjut Bu, posisi kontrol apa yang dipraktikkan Ibu Suti selaku kepala sekolah? Hal-hal apa saja yang dilakukan? Berarti Ibu Suti sini berperan sebagai apa? Manajer, iya, manajer. Menanyakan keyakinan sekolah kepada Doni, menanyakan kebutuhan Anto, memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri, membimbing murid untuk mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawab dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Itu tugas manajer. Kalau di sekolah manajer kita kepala sekolah, kalau di ruang kelas manajernya
Guru, ya. Pemantau. Nah, pemantau di sini menunjukkan konsekuensi atas apa yang dilakukan Dino dan Anton. Teman, membantu Dino mencari solusi untuk memperbaiki kancing Anton, yaitu dengan pembelajaran guru tata busana. Siapa yang dikuatkan? Siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dikuatkan. Siapa yang dikuatkan di sini adalah siapa? Dino. Dari kesalahan itu, Dino dapat bertanggung jawab dan dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang kesalahannya mengulang kesalahan. Siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi? Kepala sekolah ya, atau manajer. Kepala sekolah mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Berarti Pak sekolah itu selalu mengajarkan kita pada siapapun untuk saling menghormati, bertoleransi, saling berbagi. Siapa yang dipuaskan di sini? Anto. Kancingnya sudah diperbaiki sehingga tidak akan dimarahi ibunya karena ulahnya tadi. Dino dapat memperbaiki kesalahan dan kepala sekolah dapat menyelesaikan permasalahan murid. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan, permasalahan yang terjadi di sekolah perlu diselesaikan dengan bijak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Guru dan kepala sekolah harus memahami dengan baik posisi kontrol sehingga dapat dengan tepat menentukan posisi kontrol yang mana yang dapat menyelesaikan permasalahan. Terus restitusi yang dilakukan dengan benar dapat membantu murid dalam mencari solusi serta dapat menumbuhkan budaya positif. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja pemaparan saya kepada teman-teman. Siapa yang ingin memberi saran atau kesimpulan, memberi saran atau tanggapan atas apa yang kita sosialisasikan hari ini. Mari kita menjadikan pendidikan yang selalu membahagiakan anak dan berhamba pada anak. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Kepada teman-teman saya persilakan untuk memberi tanggapan atau supaya terjadi umpan balik ya acara ini. Bagi teman-teman yang berkenan, sudah cukup? Oh, oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menghadiri sosialisasi saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, baiklah sebelum kita memulai pelajaran, sepertinya kalian masih lesu ya. Ibu mau mengadakan ice breaking terlebih dahulu, ya. Anak-anak silakan berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya untuk menyemangati sebelum memulai pelajaran. Ikutin ibu ya. Tepuk, nanti bentar. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah berada di kelas 5. Iya, sebelum memasuki tahun ajaran baru ini, kita harus melakukan keyakinan kelas atau mengadakan suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak? Apa itu keyakinan kelas, Nak? Keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak tentang keyakinan kelas? Iya, belum Bu, karena baru pertama kali ya. Keyakinan kelas ini sama dengan peraturan atau tata tertib, tapi keyakinan kelas ini dibuat oleh kalian bersama ibu guru. Kalau tata tertib berarti ibu dong yang buatnya sendiri tanpa melibatkan kalian. Nah, sekarang kita melakukan keyakinan kelas. Tentunya kalian punya ide-ide atau pemikiran-pemikiran menurut anak-anak. Nah, sekarang coba
tuliskan apa sih yang mau kita laksanakan, yang kita lakukan dalam keyakinan kelas ini. Ayo, satu anak boleh satu, boleh dua, ditulis ya dengan kertas yang sudah dibagikan tadi. Tulis ya. Apa saja yang ada di dalam pemikiran kalian tentang kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas. Sudah? Iya, sudah. Yang lainnya? Kalau sudah, kita beri kesempatan untuk temannya untuk menempel pekerjaan keyakinan kelasnya ke depan. Siapa yang sudah, silakan. Ya, Aiman. Aiman boleh di sebelah sini. Untuk cowok di sini ya. Untuk ceweknya di sebelah kiri. Jangan lupa ditulis nama. Oke, terima kasih. Nah, berarti berdasarkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kalian buat, Ibu di sini akan membacakan pemikiran dari Farah. Iya, mengerjakan PR tepat waktu. Terus dari siapa ini ya? Maudi. Aku ingin kelas menjadi bersih. Oke, berarti kita melaksanakan piket. Ya, ibu-ibu baca 2 contoh saja ya. Nanti untuk berikutnya kita ini. Terus untuk MGS ya sama, piket kelas, rajin datang ke sekolah, menghormati guru. Oke, baik sekali. Terus Aiman, tidak berbicara sembarangan. Nah, berarti berdasarkan keyakinan telah kalian buat, yang pertama itu adalah datang tepat waktu. Ya, yang dituliskan secara kalian tadi kan. Yang kedua, piket kelas, menghormati guru, ya kan? Terus mengerjakan PR. Kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan dalam kesepakatan kelas kita ini? Tidak ribut saat ibu menjelaskan pelajaran. Nah, di sini ada yang mau menambahkan nggak satu lagi? Bu, saya kayaknya nggak punya ide satu lagi. Ada nggak yang mau menambahkan? Ayo, apa? Boleh dong maju ke depan. Gak apa-apa. Ayo. Sudah cukup ini saja keyakinan kelas kita. Kalau keyakinan kelas kita sudah kita buat, itu tandanya kita harus mematuhi, melaksanakan ya. Keyakinan kelas ini sama dengan perjanjian kita ya. Perjanjian kalian antara kalian sama ibu guru, sama teman-teman ya. Jangan ada yang melanggar. Boleh, tapi dengan alasan yang tepat. Misalkan kalian datang harus tepat waktu, Bu. Tiba-tiba ada temannya yang terlambat. Pastikan kita ada suatu halangan ya di jalan. Mungkin ban motornya pecah, ya tak? Atau ban sepedanya pecah. Itu kan salah satu menghambat kalian untuk datang ke sekolah. Dan ibu memaklumi ya. Tapi jangan keseringan. Terus tidak buat PR. Nah, kalau PR itu berarti wajib dikerjakan. Tidak ada yang Bu lupa, Bu ngantuk, Bu lupa halaman berapa, Bu. Yang namanya PR itu kan pekerjaan. Nah, kalau ada tugas dikerjakan. Oke, kesepakatan kelas kita ya itu ya. Terus menjaga kebersihan di sekolahan atau di kelas. Berarti yang piket datang lebih awal atau cepat. Yang tidak melaksanakan piket kita beri hukuman. Oke, setuju tidak anak-anak? Setuju. Iya, kan jadwalnya sudah dibuat. Ternyata ada teman yang tidak piket, ya enggak? Berarti kalau sudah ibu buat daftar piket, berarti harus melaksanakan tugasnya masing-masing berdasarkan jadwal ya. Mau anak cowok, mau anak cewek harus saling tolong menolong, bergotong royong. Oke? Bu, apa hukuman jika tidak piket? Nah, nanti kita bikin kesepakatan kelas. Kalian mau apa hukumannya kalau ada teman yang tidak mau piket? Biasanya kebanyakan anak cowok ya.
anak ceweknya nyapu dan anak cowoknya main-main. Ayo kita bikin kesepakatan satu kali lagi. Bagaimana hukuman jika anak-anak yang cowok atau yang lainnya tidak melaksanakan piket? Ayo, ide kalian. Kita beri hukuman apa ke teman-teman yang jika tidak melaksanakan piket? Nyanyi, setuju tidak? Iya, ya harus menyanyi, Bu. Malu, Bu. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka kita harus laksanakan. Baik ya anak-anak, paham sampai di sini? Paham tidak? Ya, jadi kalau kesepakatan kelas kita langgar, maka kita akan memberi suatu hukuman kepada teman-teman yang melanggar kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kan dibuat secara bersama-sama. Kalian yang menentukan, kan bukan ibu ya kan? Nah, jadi keyakinan kelas ini kalian yang menulis. Oke? Oke, baiklah anak, sampai dulu di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.